Presiden menegaskan anaknya kalau nggak dibantu negara kalah, makanya perlu ada bansos. Itu kan sekarang lagi beredar tagar kami muak, sehingga menurut saya bagaimana cara menurunkan tagar kami muak itu? Pemerintah sudah punya caranya, bansos, sebuah cara yang sebetulnya menghina rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini kita benar-benar mau diskusi dan menguji kewarasan kita. Tiba-tiba Detikcom itu mengatakan Jokowi kucurkan bansos beras sampai 2024. Ini pasti punya konteks politik. Saya ingin diskusi dengan sobat yang namanya Hobbit. Hobbit yang namanya Hensat. Gimana, Hen? Ini nggak usah kebanyakan gimmick, Mas. Bukan gimmick, ini serius nih. Tadi dibahas bantuan pangan 2024. Pak Presiden setuju. Itu kan periode itu kan lagi, kampanyenya lagi hot-hotnya tuh. Ini maksudnya apa ya? Bansos beras. Ya itu kan memang masa-masa kampanye tuh. Iya. Periode 1 selesai, ditambah periode kedua. Ditambah sehingga di saat itu diperlukan bansos. Siapa yang paling didukung oleh pemerintah? Itu yang tanda tangan siapa? Ini pernyataan ini yang beri pernyataan tuh Airlangga. Jadi di sini disebutkan Jokowi kucurkan bansos beras sampai 2024 Juni. Sampai tadi dibahas bantuan pangan 2024, Pak Presiden setuju. Dan itu akan diberikan dari Januari sampai Juni, ungkap Airlangga. Jadi Pak Jokowi yang akan menggelontorkan. Yes, you know. Jokowi bela siapa tuh kira-kira di Pilpres? Nggak bela anaknya lah. Kalau kita baca ini, berarti yang pertama, pemerintah juga mulai sadar bahwa Pilpres itu 2 putaran. Ups. Ya Itu kan? Menegaskan kayak gitu ya, mengkonfirmasi itu. Yang kedua, ya, Presiden menegaskan anaknya kalau nggak dibantu negara kalah. Makanya perlu ada bansos. Berarti kan itu tuh. Yes. Dan ketiga, dana yang dipakai adalah dana negara. Ya. Jadi kalau ditanya bohirnya siapa? Negara. Melalui mekanisme APBN, dan ini seolah-olah legal banget. Jadi gitu. Kalau gue penting membaca 2 hal yang pertama itu. Jadi emang negara juga menyadari bahwa Pilpres ini akan 2 putaran. Jadi artinya anaknya pun akan kesulitan mengalahkan salah satu dari calon presiden yang sudah mendaftar, entah itu Mas Anies atau Ganjar, tapi yang jelas ini kesulitan untuk 1 putaran. Yang kedua pesannya adalah kalau nggak dibantu negara, susah menang ini orang. Kalau dari perspektif anti korupsi ini namanya soft gratification, Bos. Nah itu Mas Beke lebih paham lah. Gratifikasi lunak. Dan ini disebutnya kategorinya state capture. State capture artinya apa? Negara terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Kenapa kemudian Pak Prabowo diam aja? Tidak seperti 2019. Tegas-tegasan pasti dia menolak hal ini terjadi kan? Karena mungkin Pak Prabowo diuntungkan dengan hal ini. Jadi tidak ada independensi dan rasionalitas. Independensi ya susah ya. Itu ntar kalau jadi presiden diungkit-ungkit kan? Pak Prabowo waktu itu kalau menang ya. Waktu itu kompetisi saya bantuin kok. Masa lupa begitu aja. Kalau saya sih doain Pak Prabowo lupa. Dengan semua kebaikan Pak Jokowi. Misalnya nanti dia menang. Supaya dia bisa independen sebagai presiden. Supaya dia bisa punya say terhadap keputusannya, bahwa itu keputusan dia. Bukan keputusannya Jokowi. Karena rakyat Indonesia kalau nanti dia menang, dan dia hanya dipakai ya? Ya memilih Prabowo. Gitu. Tapi menarik nih Mas, kalau kita bahas salah satu pernyataan saya bahwa Pak Jokowi juga menyadari bahwa anaknya dan pasangannya itu sulit menang kalau tidak dibantu oleh dirinya. Artinya itu Ganjar atau Mas Anies kuat. Apalagi sekarang sudah mulai berkembang tuh kampanye-kampanye di daerah tuh kan. Kalau tidak memilih kelompok tertentu,
koalisi tertentu, maka tidak akan ada lagi bantuan. Bansos kayak BLT kayak itu operasinya tuh udah jelas tuh. Jadi penduduk dalam tanda petik itu sudah mulai under pressure. Kalau nggak disebut dengan under terror ya. Dengan intimidasinya kayak gitu. Ya. Lu kalau nggak memilih, lu bansos kagak ada lagi lo. Ya mudah-mudahan aja benar-benar kejadian. Hah? Maksud lu? Banyak akhirnya nggak milih, nantang. Oh, masyarakatnya punya kesadaran untuk mempersoalkan tuh. Terus apa lu? Lu tanpa kita tuh siapa? Penguasa-penguasa ini mesti diajarin bahwa they are nothing without us. Tidak akan ada presiden yang akan dipilih tanpa ada rakyat. Ini rakyat dulu yang harus ada, baru ada presiden kan gitu kan. Tapi kan sekarang pencitraan luar biasa sekali nih. Selain punya kekuatan modal yang menggunakan APBN. Ya iya emang. Makanya tadi tuh ya, di episode yang lalu kan saya ungkapkan bahwa jangan melihat hal ini hanya sebatas dengan kacamata pilpres. Ini terlalu kecil. Ada persoalan dasar yang lebih struktural dan iya. Sama tuh kejadian tuh Hen. Waktu ada kunjungan di Bali, tiba-tiba seluruh banner dari koalisi yang tidak ditopang, didukung oleh presiden tuh diturun-turunin tuh gambarnya. Itu baru urusan itu aja tuh, ya udah diturun-turunin gambarnya. Nggak sadar ya kalau dia tuh bukan Soekarno. Bali itu kan Soekarno sebetulnya. Dan di beberapa daerah tertentu, kalau Bung Karno dibikin patungnya, ya dia memang tokoh gitu kan. Ini tiba-tiba patungnya Pak Presiden itu juga dibilang di mana-mana tuh. Itu maksudnya apa ya? 2,5 miliar ya. Salah satunya. Ya, gue nggak tahu lah maunya dia apa. Gue sebenarnya udah malas ngebahas dia mas. Karena rakyat Indonesia pasti juga sudah memahami itu. Itu kan sekarang lagi beredar tagar kami muak. Oh ini yang muak itu yang dimulai di itu. Ada gambar Kaisang di mana gitu. Di mana tuh? Di Lebak ya? Di Subang, di Subang. Nah itu beredar tuh akhirnya tagar kami muak itu. Dan kalau tagar kami muak itu sudah sampai ke akar rumput dan menjadi hal yang membuat sebuah gerakan ya atas kemuakan yang terjadi saat ini, kemudian disambut oleh elit politik, para menteri mengundurkan diri dari pemerintahan, itu akan berdampak besar itu. Sehingga menurut saya, bagaimana cara menurunkan rasa atau tagar kami muak itu? Pemerintah sudah punya caranya. Bansos. Sebuah cara yang sebetulnya menghina rakyat Indonesia. Karena pada saat rakyat sedang memprihatinkan masalah bangsa, digelontorkan bansos supaya seolah-olah selesai. Nyogok bos. Negara nyogok rakyat tuh. Iya. Ini yang muak nih menarik dibahas nih. Ada 3 level muak nih. Yang pertama yang di Subang itu, jadi ada gambarnya Kaisang di belakang tuh ada gambar anak muda. Jadi ini sekarang yang menerapkan tagar kami muak itu anak muda. Dan itu sebenarnya mendekonstruksi bahwa Gibran itu adalah representatif anak muda. Dia anak presiden. Dan mereka muak. Muak. Kami muak. Itu yang di depan ngomong kayak gitu. Nanti ditampilin lagi ya, boleh yang gambar itu ya. Satu itu. Terus kedua, kalau betul yang disebut dengan civil disobedience, ya, pembangkangan sipil, dan itu kemudian mereka juga menggunakan kami muak, wah itu akan keren tuh. Maka kemudian the potential votersnya itu, masyarakat sipilnya itu yang banyak yang sekarang di ini kan, itu akan melawan. Karena apa? Harga beras mahal, harga bensin naik, BBM naik, listrik naik. Itu kalau cuma dikasih bansos, emang terus yang lain itu kan menjepit masyarakat tuh. Bagaimana membuktikan bahwa presiden masih didukung padahal presiden membuat sakit hati begitu banyak rakyat? Itu kan juga jadi soal tuh. Nah baru yang ketiga tuh yang lo ngomong tuh, lo kayaknya tuh kalau lagi muak tuh lo cerdas gitu ya. Mengusulkan supaya para pembantu presiden itu juga kena virus muak, mengundurkan diri dalam jabatannya sebagai pembantu presiden. Itu kan maksud lu kan? Lu nggak subversif tuh.
Enggak, pendapat itu. Oh, usulan. 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 Bukan usulan, berpendapat. Berpendapat. Jadi usulan pendapat. Nah ini menarik nih. Pemirsa, ini saya masih bersama Mas Bambang Wijoyanto. Kalau tadi itu terjadi. Yang 3 tadi itu. Muak masyarakat. Iya, tagar muak. Akhirnya kena pemakzulan presiden sekarang. Itu secara undang-undang yang menjadi presiden siapa setelah itu? Wakil presiden. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya. Menurut Mas BW setelah itu kontestasi berubah nggak? Berubah. Tapi jadi lebih sehat. Insya Allah. Insya Allah. Dan pasti Kiai Ma'ruf Amin juga memimpin negara ini lebih baik kan, karena lebih bijaksana. Iya. Tokohnya kira-kira berubah nggak? Apakah akan Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo lagi? Atau berubah tokoh-tokohnya? Bila kemudian terjadi pemakzulan, Pak Ma'ruf Amin menjadi presiden. Tokohnya masih sama nggak? Kalau calon sama dong, nggak bisa diganti. Tapi kalau tokoh Pak Ma'ruf begitu jadi pimpinan, dia bisa kemudian membuat reshuffle kabinet sesuai dengan apa yang kan bisa kayak gitu. Iya dong. Cuman kalau calon presiden kalau begitu, ini kan tanggal berapa? 14 kan ditetapkan. Kalau 13 November. Kalau 13 sudah ditetapkan udah nggak bisa berubah-ubah lagi, Bos. Tapi bisa negara ini dipimpin oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin bila terjadi pemakzulan. Bisa. Bisa. Ini gue tanya lagi sekali lagi nih, jawab yang tegas nih Mas Boy. Kalau Kiai Ma'ruf jadi presiden, bila kemudian ada pemakzulan, akankah Kiai Ma'ruf menjadi presiden yang lebih baik dari Pak Jokowi hingga masa jabatan berakhir 19 Oktober 2024? Lo kalau dibilang lebih baik, kita nggak tahu. Cuman dia punya kebijakan untuk menggunakan kebajikannya menjadi jauh lebih baik. Karena sekarang ini kan itu cuman kayak diparkir aja kan. Sama sekali tidak dikasih peran strategis apapun. Itu kesempatan Pak Ma'ruf menunjukkan bahwa dia adalah putra terbaik bangsa. Dan dia mampu tuh ya. Ya maksud lo nggak percaya sih mimpin? Bukan nggak percaya, ini pertanyaan. Anda itu kan narasumber. Enggak, bukan. Jawab aja. Bukan begitu, pertanyaanmu agak menghina. Dia mampu ya, terus kamu sambil ngomong dia mampu ya, itu matamu itu menunjukkan seolah-olah dia tidak mampu, kan nggak benar, nggak boleh gitu. Tanyanya polos aja, flat aja. Mampu nah, kan? Mas BW, seingat saya, ini adalah diskusi pertama di podcast. Bila Presiden Jokowi bisa dimakzulkan oleh DPR, oleh wakil rakyat kita. Yang tadi kita bangun sebenarnya, kalau dia mundur, kemudian dia tidak lagi memperoleh legitimasi. Kalau dimakzulkan tuh ada mekanisme tuh. Iya. Nggak mungkin mundur, udahlah. Nggak mungkin mundur gini orang. Kalau kemudian dimakzulkan, Pak Ma'ruf jadi presiden, seorang Bambang Wijoyanto percaya bahwa Ma'ruf Amin bisa menjadi presiden lebih baik dari Jokowi. Ya, dapat menjadi presiden lebih baik. Kalau gitu kita kunci. Populerkan. Kita bungkus. Populerkan. Kita populerkan. Jadi artinya tadi kan tagarnya kami muak. Kalau yang ini apa nih? Tagarnya apa? Ma'ruf Amin presiden. Oh. Sampai 2024. Panjang ya tagarnya. Gimana? Lu bahaya lu orang komunikasi harusnya punya kemampuan kan membangun. Gue yakin juga Pak Ma'ruf resah ya. Ini kan gue sih beberapa kali melihat dia bicara, ini orang bijak dan gue yakin dia juga resah terhadap masalah bangsa. Tapi kan dia posisinya nomor 2, gitu kan. Kalau kemudian menjadi nomor 1 mungkin berbeda. Kamu lihat nggak sih Pak Ma'ruf tuh kayak diperlakukan tidak adil kalau menurut kacamatamu? Kalau gue sih enggak ya, karena Pak Ma'ruf begini juga dilindungi oleh undang-undang. Kan standby kan sebetulnya wakil itu. Kalau wakil memang iya kan kalau mitra strategic partner itu kan dia bisa dikasih ruang dong. Ya kan tergantung dari orang yang punya. Kalau dia nggak punya, dia ngerasa Pak Ma'ruf tugas sudah selesai, memenangkan dia pada saat Pilpres 2019. Ya. Kalau kepresidenan mestinya dibagi kan. Kecuali kalau kerajaan itu nggak mau ngasih ininya pada punggawanya. Ya mungkin aja dia udah ngerasa jadi raja kan. Jadi gitu Mas Bey, ini menurut saya, ini saya baru dengar pertama kali di podcast ini.
kita bicara kemungkinan Ma'ruf Amin menjadi presiden, dan Mas BW tadi mengatakan bahwa sangat mungkin Pak Ma'ruf akan menjadi presiden yang lebih baik di sisa masa jabatan hingga 19 Oktober 2024. Karena Pak Ma'ruf tahu betul bagaimana untuk menjadi husnul khotimah. Nanti tolong di studio yang baru nanti Yang Pak Tanjung Priok yang lantai 8. Ya, Pak Masinton itu diundang. Wah, Ditanya, dia wilayah mana dia? Ditanya itu hak angket yang dia usulkan Sudah sampai di mana? Oh, sudah sampai mana? Karena kalau saya tidak salah, dia pernah bilang begini, hak angket ini kalau sukses bisa berujung pemakzulan. Iya. Nah, iya. Jadi kita pertama kita ingin mengkonfirmasi ini serius apa gimmick kan gitu dulu kan. Terus progresnya apa? Udah berapa banyak orang dari berapa banyak fraksi yang mengajukan angket ini? Ya. Dan yang PR dia paling besar, jangan dia sendiri, teman PDI yang lainnya yang mana gitu. Ya, saya kira-kira begitu. Dan dibutuhkan minimal 2 fraksi. Ya, minimal. Sebetulnya udah oke tuh karena ada Mardani kan. Oh. Jadi aturannya itu minimal 25 orang yang mengajukan usulan. Oke. Dari 2 fraksi dengan jumlah anggota 25. Ya itu menurut gua sih mudah lah. Ya. Dicapai itu. Jadi pemirsa, demikian obrolan waras kami dengan Mas Bambang Wijoyanto. Kita akan ketemu lagi di topik-topik lain, tentu saja dengan narasumber yang sama, Bambang Wijoyanto. Hostnya nanti beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjaga kewarasan.